Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatan li sayyidil a'rabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyaikhina wa usudina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu ja'ala al-baita an yasarihi wa minna an yaminihi wa ramal jamrata bi sab'i hasayatin wa qala hadza tamamul ladzi unzilat alaihi suratul baqarati muttafaqun alaihi. An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah senantiasa meridhai kepada beliau. Annahu bahwasannya Abdullah bin Mas'ud ja'alal baita an yasarihi, beliau menjadikan Ka'bah Baitullah berada di sebelah kirinya. Wa mina an yaminihi, dan kota Mina sebelah kanannya. Waramal jamrata, dan beliau melakukan jumrah bisab'i hasayatin, dengan 7 batu kerikil. Wa qala, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, hadza tamamu, maka cara inilah yang sempurna, alladzi unzilat alaihi, yang diturunkan atasnya Muhammad, suratul Baqarati, akan surah Al-Baqarah. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkelimpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur kita, alhamdulillah, kita masih dikasih panjang umur sampai dengan hari ini, tanggal 11 Rabiul Awal.
Besok adalah waktu yang paling mulia karena hari daripada kelahiran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama Syria, Syekh Ali Al-Jumu'ah mengatakan, "Hadza syahrul anwar. Falyuksir as-salatu 'alan nabiyil mukhtar." Hadza syahrul anwar. Sekarang adalah bulan-bulan di mana Allah banyak menurunkan cahaya-cahayanya. Bulan Rabiul Awal itu bulan biasa, tapi menjadi mulia karena mau dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga paham kita ahlu sunnah wal jamaah hidupkan malam-malam bulan Rabiul Awal ini, satu bulan ini, as-salatu ala nabil mukhtar, untuk membaca salawat kepada Nabi yang mulia. Kalau tidak bisa, minimal jangan melakukan kemaksiatan di bulan Rabiul Awal. Yang tadinya rajin lihat janda di Facebook, dikurangi, dimatiin Facebooknya. Yang biasa spy yang lain sebagainya, matiin semua. Kenapa? Hadza syahrul anwar. Fa inna kulla amalin bainal qabuli warad. Karena sesungguhnya setiap amal ibadah yang dilakukan seorang hamba di muka bumi ini itu antara diterima dan ditolak. Sholat zuhur tadi yang kita lakukan itu belum tentu diterima, bisa jadi ditolak sama Allah. Puasa Ramadan yang kita lakukan belum tentu diterima, bisa jadi ditolak sama Allah. Setiap amal ibadah itu bainal qabul warad. Maka kita setiap selesai sholat jangan langsung jalan. Kenapa? Dalam kajian ilmiah, dalam kajian tasawuf, kita dikenal bainal khauf war roja. Khauf itu rasa takut, roja penuh pengharapan. Khauf kita takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Kita takut jangan-jangan ibadah kita merupakan ibadah yang terakhir tetapi ditolak oleh Allah. Ini hadirkan pada saat kita mau melakukan ibadah sholat sehingga tenang tuh. Kenapa harus sholat sunnah qobliyah? Sholat qobliyah itu adalah pemanasan seseorang sebelum melakukan sholat zuhur. Supaya ketika sholat zuhur kita nggak kaget sehingga bisa khusyuk, ada pemanasannya di qobliyah. Kenapa kita sholat ba'diyah setelah sholat wajib kita? Sholat sunnah ba'diyah untuk menambal kekurangan daripada ibadah sholat yang kita lakukan. Karena sholat kita belum tentu diterima, belum tentu ditolak. Maka mau sholat hadirkan rasa khauf, ya Allah, saya takut nih ya Allah. Jangan-jangan ini sholat terakhir tapi ditolak sama Engkau. Ketika sudah salam tadi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang ditimbulkan yang kedua rasa roja, rasa pengharapan. Ya Allah, mudah-mudahan sholat saya diterima, doa saya diijabah. Kata Syekh Ali Al-Jumu'ah, illa as-salatu ala sayyidil abror. Kecuali satu ibadah yang gak pernah ditolak oleh Allah, dalam keadaan apapun diterima dan diberikan ganjaran yang besar. Apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal nanti malam sampai dengan pagi, atau dari awal Rabiul Awal sampai dengan habisnya, jangan kurang 1000 kali kita solawat. Mau sekali duduk ataupun mau dicicil silahkan, yang penting jangan kurang daripada bersolawat. Dan mulai nanti malam agungnya jangan melakukan kemaksiatan. Tinggalin tuh maksiat malam tuh, kurang-kurang. Karena malam biasanya tempatnya maksiat, orang sepi, kita ngelihat itu. Ah, itu nongol tuh semuanya itu. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, kita masuk kepada kajian lanjutan kita, hadis yang sudah sampai kepada bagaimana tata cara daripada pelaksanaan ibadah haji dan umroh sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud berkaitan tentang lempar jumrah. Dalam pelaksanaan ibadah haji, pada pelaksanaan ibadah haji ada wajib haji kita melempar jumrah. Baik jumroh aqobah, jumrohul ula, wusta, dan jumroh yang 3 di hari tasyrik itu.
Nah, itu adalah merupakan manasikul haji, ibadah-ibadah yang dilakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Para sahabat-sahabat Nabi ketika mau melakukan ibadah, mereka melihat langsung bagaimana cara Rasulullah untuk melakukan ibadah itu. Mereka mau melakukan sholat malam, itu beliau melihat Nabi dulu. Nabi sholat malam itu pertama dilakukan di masjid. Sahabat ikut sholat di belakangnya gitu. Nabi khawatir, jangan-jangan nanti kalau sholat ini tetap dilakukan di masjid, orang banyak melakukan sholat berjamaah, sholat sunnah malam. Maka Nabi melakukannya di rumah, ngumpet-ngumpet gitu. Tapi sahabat udah tahu tuh tata cara Nabi melakukan sholat malam. Sehingga sahabat mengatakan, sholatul lail masna masna. Orang mau melakukan sholat malam berapa banyak pun rokaat yang dilakukan, maka lakukanlah sholat malam itu masna masna, 2 kali 2 kali, 2 rokaat 2 rokaat. Apapun sholat malamnya lakukan 2 rokaat 2 rokaat. Nanti kalau dia mau ditutup sama witir, maka lakukan witir terakhir 1 rokaat atau di 3 rokaat terakhir. Tapi intinya sholat tahajud yang kita lakukan 2 rokaat 2 rokaat. Berbeda dengan pelaksanaan sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah dan muakkadah. Sholat zuhur ini salah satu sholat yang ada muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Sholat sunnah yang dilakukan Nabi setelah pelaksanaan sholat fardu yang tidak pernah ditinggalkan namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada 20 rakaat. Tetapi yang Nabi lakukan dan tidak pernah Nabi tinggalkan itu 10 rakaat. Di antaranya 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Ini sunnah rawatib 2 rakaat 2 rakaat. Tapi boleh ditambah dengan yang ghairu muakkadah, sehingga sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Nah, yang 4 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur ini boleh dilakukan langsung 4 rakaat, boleh dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Kita mau 2 rakaat 2 rakaat kayak tadi, boleh. Kalau kita mau langsung 4 rakaat boleh, tapi tidak boleh menggunakan tahiyatul awal. Kenapa? Takut disamakan seperti sholat zuhur. Itu Nabi dilihat sama para sahabatnya bagaimana cara Nabi melakukan ibadah sholat. Sehingga sholat siang mereka lakukan bisa masyikta 4 rakaat atau 2 rakaat 2 rakaat. Tapi sholat malam mereka melakukan 2 rakaat 2 rakaat. Tapi sekarang masih ada ini orang melakukan sholat taraweh jumlahnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, tapi sholat tarawehnya 4 rakaat 4 rakaat. Ini yang masih diperdebatkan dalilnya dari mana kok sholat tarawih langsung 4 rakaat 4 rakaat. Padahal Nabi melakukan sholat malam itu adalah masna-masna, 2 rakaat 2 rakaat. Waktu Nabi mencontohkan lemparan jumroh, letak Nabi berdiri sampai dengan Nabi melempar itu salah satunya diketahui oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini berkhidmat sama Nabi tidak kurang 13 tahun. Bahkan ada kitab Al-Istis'ab yang menceritakan Abdullah bin Mas'ud cerita bersama khodam-khodam Nabi yang lain selama mengabdi kepada Nabi belum pernah disuruh sama Nabi dan belum pernah dimarahin sama Nabi dari satu pekerjaan yang beliau lakukan, belum pernah. Nabi banyak orang yang khidmah sama Nabi tapi nggak ada yang disuruh sama Nabi. Kalau Nabi nyuci dulu, nanti baru diambil oleh Abdullah bin Mas'ud dilanjutkan. Tapi nggak pernah pekerjaan yang dilakukan sahabat Nabi disalahin sama Nabi, nggak pernah. Nabi belum pernah marah sama sahabatnya. Nah, ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, hampir orang-orang yang berkhidmat sama Nabi ikut ibadah haji bareng sama Nabi. Termasuk Abdullah bin Mas'ud ini. Maka Abdullah bin Mas'ud itu merekam bagaimana Nabi melempar jumroh Aqobah dan jumroh lainnya. Satu ketika dalam hadis yang kita baca, Abdullah bin Mas'ud melakukan ibadah haji, tapi sudah tidak ada Rasulullah. Pada saat melakukan ibadah haji, Abdullah bin Mas'ud melihat orang-orang yang mau melakukan lempar jumroh itu, mereka melakukan dari tempat yang paling atas gitu.
Bahkan ada yang naik ke atas pohon pada saat melakukan jumroh Aqobah. Kenapa? Karena mereka memahami kalau melempar jumroh Aqobah harus mengenai daripada bagian tengah di mana Nabi dulu pernah melakukan itu. Sehingga mereka bondong-bondong naik dari atas supaya bisa melempar pada tempat di mana Nabi melempar. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang-orang yang melakukan demikian, maka Abdullah bin Mas'ud ngasih contoh kepada mereka. Turun, nggak usah begitu. Nabi ngajarin kepada kita, kalau mau ngelempar jumroh itu, yang penting Baitullah itu ada di sebelah kiri. Mina ada di sebelah kanan. Mau posisi kamu di sini, posisi kamu di sini, posisinya di sebelah sini, nggak masalah. Yang penting waktu kau melempar itu niatkan arahnya ke tengah di mana Nabi melempar. Tempat nggak usah jadi patokan khusus. Jangan sampai Nabi melakukan di sini kita berebutan di sini, enggak. Ada yang harus kita lakukan sesuai dengan Nabi, ada yang mengikuti syariat Nabi. Jangan mengikuti tempat Nabi di situ. Kenapa? Bisa nggak selesai jumroh kita. Tapi lakukan sesuai dengan aturan yang diajarkan sama Nabi. Yang penting lu lempar jumroh Aqobah. Tiangnya ini sekarang sudah lebih besar, segede layar nih, 2 kali 4 meter panjangnya. Kita posisinya mau dari sebelah sana atau sebelah sini terserah. Yang penting kita ngelemparnya bagian tengahnya. Kenapa? Karena bagian tengahnya itulah yang bentuk asli daripada tugu daripada Jumratul Aqobah. Itu ibadah begitu. Ibadah jangan dibuat sukar gitu. Orang mau melakukan ibadah jangan dibikin sukar. Kita punya tubuh kuat, maka lakukan ibadah dengan sempurna, lakukan dengan cara berwudu. Kalau ibadah kita nggak kuat, badan kita kurang sehat, ibadahnya jangan pakai air, pakai tayamum, cukup tayamum pengganti dari wudu kita. Itu Islam. Jangan pernah berat dengan ibadah kita, apalagi yang berkaitan tentang furu'iyah, berkaitan tentang cabang-cabang Islam. Bisa dipahami. Ini berkaitan tentang lempar jumroh Aqobah. Lakukanlah, Nabi itu diajarkan lemparnya 7 batu kerikil. Dipersiapkan batunya dari Musdalifahnya, diambil batunya. Kalau kita melempar 7, batunya kurang 1, maka pengganti dari batu yang 1 itu kita beri sedekah 1 mud makanan. Kalau batu yang kita lempar itu kurang 2, cuma 5 kita lempar, maka kita kena denda bayar 1 sok makanan. Kalau 3 batu yang kurang, kita bawa batu 7, ternyata yang ada cuma 4 doang. Sehingga ngelemparnya cuma 4, selesai lempar jumroh, kita wajib bayar dam. Kenapa? Kita nggak mengikuti wajib haji lempar jumroh 7 batu. Bisa dipahami? Nah, ini wajib haji. Sehingga kalau ada cacat di dalam ibadah haji itu, harus ditutupi dengan membayar dam, memotong kambing. Tapi kalau yang berkaitan tentang rukun haji nggak bisa digantikan, maka bisa rusak ibadah haji. Bisa dipahami di sini? Nah, ini tentang tata cara Nabi melakukan lempar jumrah. Berapa 7 batu yang dilakukan oleh Nabi? An Jabirin radhiyallahu anhu qala, satu riwayat hadis daripada sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai kepada beliau, qala, beliau mengatakan, Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melempar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jamrata, ay jamratal Aqobah. Nabi melakukan jumroh Aqobah yauman nahri, yaitu pada hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Kapan waktunya? Duha, pada waktu duha. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah itu ada beberapa rukun ibadah haji yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang pertama itu melempar jumroh Aqobah. Yang kedua melakukan kurban. Yang ketiga melakukan tahallul. Yang keempat melakukan tawaf ifadah. Ini dilakukan umumnya pada 10 Zulhijjah. Bila memungkinkan dilakukan pada 1 hari itu. Tapi kalau tidak mungkin dilakukan pada 1 hari itu, maka boleh dilakukan asal tidak lebih pada hari-hari tasyrik. Tapi kalau mengikuti urutan Nabi melakukan tadi Nabi tadi melakukan melontar jumroh Aqobah,
Nabi melakukan kurban, lalu Nabi melakukan tahallul, baru yang terakhir Nabi melakukan tawaf ifadah. 4 hal ini boleh dilakukan tidak secara berurutan. Ingat, wajib haji sesuatu yang boleh dilakukan atau harus dilakukan. Bila tidak dilakukan terkena dam, tapi boleh dilakukan dengan cara tidak berurutan. Nanti sahabat Nabi ada yang bertanya, Nabi saya duluannya tahallul dulu baru tawaf bagaimana? Kata Nabi sah. Nabi saya duluan berkurban daripada bertahallul, kata Nabi sah. Yang penting ritual manasikul haji dilakukan walaupun tidak berurutan, itu wajib haji. Tapi kalau pada ibadah lain yang menggunakan kata wajib, contohnya dalam wudhu itu menggunakan wajibnya menggunakan fardu, maka hal itu tidak boleh dilakukan secara tidak berurutan. Dalam wudhu menggunakan kata fardu, fardu itu artinya wajib. Tapi ketika dalam wudhu, wajibnya itu harus tertib, harus berurutan. Kita wudhu muka dulu, habis muka tangan, tangan kepala, habis kepala baru kaki. Nggak boleh dibalik-balik. Kenapa? Wajib, tertibnya wajib. Wudhunya, basuhnya yang tadi dijelaskan wajib, tertibnya wajib. Dalam sholat wajibnya disebut dengan rukun, ada 13, paling banyak 19. Rukunnya itu juga wajib dilakukan secara tertib. Tapi kalau wajibnya haji harus dilakukan sekalipun tidak tertib dalam melakukannya. Nanti boleh habis dari wukuf kita mau melakukan tawaf ifadah atau kita mau melakukan ke Musdalifah untuk mau siap-siap lempar jumrah Aqobah dan lain sebagainya, diperbolehkan. Ini yang dilakukan sama Nabi apa? Nabi melakukan jumrah Aqobah dulu. Kapan Nabi melakukan jumrah Aqobah? Waktunya adalah waktu duha. Wa amma ba'da zalika, adapun selain daripada lempar jumrah, ada nanti nafar ula dan nafar sani pada hari-hari tasyrik. Bagaimana Nabi melakukannya? Fa idza zalati syams, apabila sudah tergelincirnya matahari. Jadi kalau mengikuti Nabi mau melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi melakukan dari pukul 8 sampai dengan pukul 11, itu antara itu. Tapi kalau mau melakukan nafar ula atau nafar sani boleh dilakukan, yang penting catatannya mataharinya sudah terbit. Itu kalau orang yang melakukan nafar ula dan nafar sani. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, satu riwayat hadis daripada sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya, annahu, bahwasannya Nabi, karena adalah beliau, yarmil jamratad dunya, apabila melakukan lemparan jumrah yang pertama, bisab'i hasoyatin, dengan 7 batu kerikil, yukabbiru ala asarin kulli hasotin, yang Nabi bertakbir pada setiap melakukan lemparan jumrah itu. Jadi kalau mau lempar jumrah, Nabi mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, sebagai simbolisasi kita meruntuhkan daripada godaan setan. Berapa? Setiap batu 7 kali. Summa yataqaddam, kemudian Nabi bergeser tuh, habis lempar jumrah Nabi geser sedikit. Summa yushilu, untuk mencari tempat yang datar. Fayakumu, lalu Nabi berdiri. Fayastakbilul kiblata, untuk menghadap kiblat. Summa yad'u, kemudian Nabi berdoa. Wa yarfa'u yadaihi, dan mengangkat daripada kedua tangannya. Wa yakumu tawilan, dan Nabi berdirinya agak lama. Jadi kalau kita tadi Mekah di sebelah kiri, ngelempar Minah di sebelah kanan, Nabi melempar jamroh ke tengah tuh, Bismillah Allahu Akbar. Kalau tiangnya itu. Nanti setelah itu Nabi geser, Nabi menghadap kiblat, Nabi berdoa. Namanya Nabi berdoa itu dalam hadis dijelaskan, dalam penjelasannya sama seperti orang yang membaca surah Al-Baqarah Nabi. 2 juz setengah. Berarti kalau 1 juz itu dibaca orang umum 30 menit, maka Nabi berdoa hampir 1 jam setengah. Karena yukabbiru tawilan, Nabi berdirinya lah lama. Itu kalau kita jadi jamaah hajinya kira-kira kuat nggak tuh gitu? Baru 1 lempar nih, geser semuanya. Jangan di situ. Kenapa? Orang berebutan mau lempar jumroh. Habis selesai Bismillah Allahu Akbar, geser, cari tempat yang tenang, menghadap kiblat, doa. Doanya seperti orang baca Al-Baqarah.
Ya tergantung baca Al-Baqarah. Kalau yang lambat kan bisa 1 jam itu ya. Ya itu berarti kalau 2,5 juz ya hampir 2,5 jam itu dia baca. Nabi begitu. Kemudian apa? Tsumma yarmil wusta. Geser lagi Nabi untuk melakukan lemparan yang kedua. Tsumma ya'khudhu dzata shimali. Kemudian Nabi menjadikan sisi sebelah kiri. Fayushilu, kemudian Nabi cari tempat yang datar. Wa yaqumu mustaqbilal kiblati. Kemudian Nabi berdoa menghadap kiblat. Tsumma yad'u, beliau kemudian berdoa. Wa yarfa'u yadaihi, dan mengangkat kedua tangannya. Wa yaqumu tawilan, dan Nabi melakukan berdiri yang panjang. Geser, lempar jumroh yang kedua, batu yang 7, lagi selesai, cari tempat yang aman, tempat yang datar, menghadap kiblat, doa lagi. Panjangnya berapa? Sama seperti baca Al-Baqarah. Wa yaqum summa yarmi jamrata zatil aqabah. Yang terakhir Nabi melakukan lemparan di jumrah Aqabah. Min batnil wadi, yang Nabi melakukannya lemparan itu menuju arah jurang daripada jumrah Aqabah. Wala yaqifu indaha, tetapi Nabi tidak melakukan doa di situ. Kalau sudah melakukan jumrah Aqabah yang ketiga, Nabi udah nggak berdoa. Kenapa? Sudah sempit waktunya, harus keluar gitu. Orang banyak berantrian. Tapi kalau dari tempat satu, tempat kedua, selalu Nabi berdoa sepanjang membaca surah Al-Baqarah. Baru lepas kepada tempat yang ketiga, Nabi langsung jalan keluar. Hakaza, maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, fayaqulu hakaza. Inilah cara Rasulullah, ra'aitu Rasulullah SAW yaf'alhu, yang aku melihat langsung Rasulullah SAW melakukan lempar jumrah Aqabah. Kalau sekarang kita nggak bisa melakukan yang demikian, lama-lama di situ nggak bisa. Bahkan sekarang aja mau melempar jumrah Aqabah dibikin menjadi tingkat supaya orang tidak penuh di situ. Dulu nggak begitu, artinya kita langsung di situ. Kalau kita tahu arahnya lurus di situ, jarak bundarannya sebelah 1 meter di sini, maka kita bisa melempar lurus di belakangnya. Sekarang udah nggak bisa milih kita. Maka dalam syariat Syafi'iyah, ajaran kita menurut Imam Syafi'i, udah lakukan saja lempar jumroh dari tempat manapun kamu bisa, tapi lakukanlah lemparan itu menuju tengah daripada tiang yang awal. Niatkan di situ untuk melakukan ittiba apa yang dilakukan sama Nabi. Lepas melakukan 7 tadi, geser, kita doa walaupun tidak sepanjang doa Nabi. Nanti lemparan yang kedua, lakukan hal yang sama, Bismillahirrahmanirrahim, berdoa lagi. Pada lemparan yang ketiga, tidak perlu berdoa lama-lama. Kenapa? Karena Nabi tidak berdoa setelah melakukan lemparan yang ketiga. Ini anjuran. Nanti lepas daripada situ, melempar jumroh, kita disunahkan untuk melakukan ibadah sholat di situ, ada masjid haif di situ. Jangan sampai kita tidak sempat melakukan sholat sunnah di masjid haif 2 rakaat. Kenapa? Karena di masjid itu tidaklah para malaikat Allah dan tidak pula para nabi-nabi Allah, kecuali ke-25 nabi dan rasul itu pernah sholat di tempat itu. Yang kedua, ulama, saya mengulang lagi, daripada lempar jumroh Aqabah ini, sebagaimana syariat Nabi Ibrahim untuk mengusir setan yang dirinya digoda oleh setan, menjadi ittiba kepada Nabi Muhammad mengikuti daripada Nabi Ibrahim, maka ulama-ulama kita juga menjadikan sebagai sarana syariat buat kita. Nanti kalau kita mau melakukan ritual ibadah, salah satunya nih, kita mau melakukan di dalam rumah kita ada tempat-tempat yang dianggap tempat itu kurang baik, adanya godaan dan lain sebagainya, maka kita diajarin ulama tuh di situ. Kalau kita mau masuk ke satu rumah, yang satu rumah itu kita kira ada penghuninya yang tidak berwujud manusia, maka kita tuh sunnah sebelum masuk setelah salam melempar batu seperti itu. Ambil batu 7, kita ngucapin salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung masuk dulu, kita lemparin dulu tuh halamannya tuh. 1, Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar 7 kali, baru kita masuk ke dalam. Itu kalau pada satu tempat yang kita anggap tempat itu ada penghuni selain manusia. Bisa dipahamin ini? Ini masih memang bab-bab ini tentang daripada lemparan jumrah Aqabah. Baik, terakhir hadis yang terakhir. Wa anhu, yaitu dari sahabat Ibnu Umar pula, semoga Allah senantiasa meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa. Apa yang beliau katakan? Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada orang-orang yang mencukur habis rambut kepalanya. Berapa kali Nabi doa itu? 3 kali. Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, berilah kasih sayangmu kepada mereka orang-orang yang mau mencukur habis rambutnya. Jadi dalam melakukan rukun haji itu ada yang namanya tahallul. Tahallul itu ada 2. Dia termasuk rukun haji yang harus dilakukan. Tapi tata cara tahallul 2. Bisa muhallikin dengan mencukur habis rambutnya atau hanya cukup memendekkan rambutnya. Yang penting 3 rambut terpotong. Kalau dibilang syariat Nabi, ya muhallikin, mencukur rambut sampai habis, itu bagus tuh. Dan itu termasuk orang yang didoain sama Nabi mendapatkan rahmatnya Allah. Nabi kalau berdoa itu kontan dibayar sama Allah. Nabi kalau mengangkat tangan konstan langsung diijabah sama Allah. Waktu Nabi perang Badar itu ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man itu. Qatadah bin Nu'man perang bersama Nabi, pasukan perang Badar itu 313 orang. Perang dengan musuh yang jumlahnya lebih banyak, dari 313 yang meninggal cuma 14 orang doang. 14 orang ini yang meninggal saja. Diteliti sama ulama, yang 14 orang ini meninggal ini, diteliti nih, di tangan 14 orang sahabat Badar ini yang meninggal, diteliti mereka nggak menggunakan batu cincin virus. Nabi bilang kalau orang yang sering kerjanya di luar, di lapangan, yang banyak bertemu orang-orang yang tidak dikenal, maka sunnahnya pakai batu virus, batunya warna biru kayak gini. Tapi kalau pedagang pakai batunya batu marjan. Itu ada tentang namanya al-khawatimu ahkamuha, cincin dan hukum-hukumnya, yang nulis Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, salah satu seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar itu namanya Qatadah bin Nu'man namanya. Qatadah bin Nu'man karena nolongin Nabi, mempertahankan dirinya sehingga matanya kecolok sama Nabi. Gak sengaja matanya kecolok oleh musuh sampai keluar matanya. Maka saat itulah sakitnya luar biasa Qatadah bin Nu'man. Dia tanya itu enaknya diapain nih mata nih? Kata sahabat yang lain, karena udah gelewer cabut aja gitu. Wah, sakitnya kayak apa ini gitu. Akhirnya datang kepada Nabi, kata Nabi jangan dicabut, sakit banget sampai keluar biji matanya gitu. Sama Nabi diambil biji matanya, ditaruh kembali, dimasukin langsung sama Nabi. Nggak lama didoain sama Nabi sehingga matanya bisa ngelihat lagi. Banyak itu sahabat Nabi yang tafassahu fil majalisi. Kalau orang yang pernah ke gunung, daripada gunung Uhud itu ada masjid namanya Masjid Fassah yang di tempat Nabi lakukan. Para sahabat Nabi ketika selesai digempur oleh pasukan pada perang Uhud itu kan Nabi ngumpet kalah karena taktik perang yang gagal itu. Itu sahabat Nabi banyak itu yang melakukan dalam keadaan kurang sehat, berdarah, sama Nabi diusap sama Nabi. Semuanya sembuh. Maka ketika Nabi selesai mau melakukan ibadah haji, mau melakukan tahallul, Nabi doakan. Nah, sahabat Nabi pas tahallul nih, ada yang botakin rambut. Ya emang biasa botak kayak gitu kan, kayak gondrong nggak pantas gitu. Ada yang nggak biasa botak gitu. Aduh, gua kalau rambut gua pendek kayaknya gua nggak ganteng nih, mana besok mau resepsi lagi kata dia kan. Maka dia nggak, kata sahabat yang lain, sah nggak apa-apa. Yang penting tandanya haji selesai, dicukur rambutnya harus tahallul. Beres dah. Dia nyukur sininya doang nih, seret. Kalau yang ngikutin sunnah Nabi, botak gitu. Nah, waktu giliran Nabi berdoa, kenceng tuh Nabi. Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah, kasih sayangilah mereka orang-orang yang tahallulnya botak. Kata yang botak, amin gitu. Nabi doa lagi, Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah, doa juga beli kasih sayang kepada mereka yang mau membotakkan rambutnya. Ini yang nggak botakin nyolek gitu. Dalam sini qalu, sambungan hadisnya, wal muqassirin. Rasul doain juga biar dapat kasih sayang nih yang nyukur rambut nih. Nabi enggak itu. Nabi bilang Allahumma arhamil muhallikin. Kok muhallikin lagi gitu. Udah 3 kali Nabi berdoa, baru juga Nabi mengatakan qala fi salisati, pada yang ketiga, Allahumma arhamil muqassirin. Ya Allah, kasih sayang juga nih bagi dia yang cukur rambut doang, enggak botakin gitu. Nah, ini
Nabi mengajarkan kepada satu pilihan tuh. Ibadah aja, akhir ibadah dengan bertahalul, Nabi kasih pilihan. Bagi mereka laki-laki boleh membotak itu bagus sunnah, tapi kalau mereka mau mencukur hanya cukup mencukur pendek asal 3 helai rambut juga boleh. Tapi kalau buat perempuan jangan dibotak. Kenapa? Tasyabuh birrijal, tasyabuh sama laki-laki, cukup hanya memotong 3 lembar rambut, berbeda dengan syariat tahallulnya laki-laki. Ini adalah tata cara runtunan ibadah haji Nabi Muhammad SAW sampai dengan Nabi melakukan tahallul. Kita masih membahas nanti beberapa hadis ke depan, mungkin masih sekitar 1-2 kali pertemuan lagi sebelum kita masuk kajian tentang yang berkaitan tentang muamalah. Mudah-mudahan sekalipun kita masih bingung dengan apa yang disampaikan dengan hadis ini, mudah-mudahan kalau sudah waktunya kita mau melakukan ibadah haji, Allah berikan pengetahuan buat kita. Tadi saya tutup kenapa pakai hadis Allahumma arhamil muhallikin, ya Allah rahmatilah daripada mereka orang-orang yang melakukan botak dan orang-orang yang mau cukur rambut. Kalau kita baca dalam syarahnya ini, hadis ini mengajarkan kepada kita pula jangan pernah mengecilkan rahmat Allah. Jangan pernah putus daripada rahmat Allah. Jangan setelah belajar kita bilang, udah dah, yang penting saya pulang kantor, tiap bulan dapat gaji, anak bisa sekolah, istri nggak marah, bisa haji syukur, nggak bisa ya udah. Itu orang yang mutusin rahmat Tuhan. Jangan. Kita belajar, ya Allah nggak apa-apa dah, sekarang gua paham nggak paham dah ya Allah, masuk nggak masuk namanya ngantuk, ya Allah nggak apa-apa dah, tapi giliran manasik haji mudah-mudahan saya paham. Pas disuruh begini gua paham, kata Ustaz Isa, lempar jumrah Qubah mana aja, gua nggak mau di situ. Kenapa? Banyak orang Afrika, yang penting gua lemparnya di sini aja. Waktu tawaf gua tahu rommel jangan deket-deket, geser ke sini. Kenapa? Deket-deket takut nginjek sajar gua. Dia ingat nanti walaupun tidak kenal semua. Sehingga saya hampir pelaksanaan ibadah haji rame orang WhatsApp nanya, kenapa? Karena ngajinya sama gitu, pas ngaji ngantuk, jadi pas ngelakuin dia ragu-ragu di situ. Saat saya balik ke Mekah, apakah Musdalifah? Pilih bebas mana saja, yang penting lakukan itu sebelum keluar hari tasyrik. Paham? Iya nggak apa-apa. Tahu kan nomor saya kalau ada masalah? Ya termasuk tasyrik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup? Takutnya jam istirahatnya habis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.